yang calon penggerak Angkatan ke-6 Kabupaten Kebumen. Izinkan saya akan menampilkan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, beliau berdua adalah Ibu Yani Prihatini SPSD selaku fasilitator saya dan Bapak Agung Trimahardika SPD selaku pengajar praktik saya. Tujuan aksi nyata saya: 1. Menciptakan murid yang merdeka, mandiri, serta disiplin diri yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Adapun sebagai tolak ukur 1, terbentuknya keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas yang dilakukan oleh kelas dan siswa. Yang kedua, siswa mampu menjalankan kesepakatan kelas yang telah dibuat. Lini masa tindakan saya: 1. Menghadap kepala sekolah untuk mengkoordinasikan penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah. 2. Mensosialisasikan ke rekan guru untuk melaksanakan diseminasi pemahaman materi budaya positif. Yang ketiga, membuat keyakinan kelas. Dan yang keempat, memantau, merefleksi, mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan dari Bapak Kepala Sekolah, rekan guru, dan siswa, wali siswa, juga sarana dan prasarana yang menunjang. Inilah kegiatan diseminasi saya selaku pemateri pada kegiatan aksi nyata budaya positif di EDN 1 Karanggayam. Biologis itu antara lain mengenai kebutuhan bertahan hidup yang seperti kita laksanakan setiap hari. Kita butuh kesehatan, butuh rumah, butuh makan, ya. Semuanya insya Allah merasakan, ya. Untuk yang kedua kalinya adalah kebutuhan biologis sebagai bagian antara lain adalah dari proses reproduksi. Tidak usah dijelaskan, sudah pintar semua. Ya, langsung aja. Ya, lanjut ya. Yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima itu meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, yaitu antara lain menjadi bagian dari teman, bagian keluarga, bagian dari pasangan hidup, teman, juga kerja kelompok di mana kita bergabung seperti yang hari ini kita sedang laksanakan. Kita butuh hal-hal yang seperti itu, ya, supaya kita bisa bersosialisasi dan bisa diterima oleh pihak-pihak, ya, antara lain organisasi seperti ini. Untuk yang ketiga yaitu penguasaan, yaitu kebutuhan untuk mencapai sesuatu bisa menjadi kompeten, terampil, diakui atas prestasi. Biasanya ini bisa menjadikan membuat satu perbedaan. Maksudnya kalau di situ, contoh itu ada anak SD 1 yang mendapatkan piala, berarti anak itu sudah mempunyai kompeten, dia sudah bisa menunjukkan bukti diri bahwa dia bisa tampil beda, terampil, menguasai sesuatu. Untuk yang selanjutnya, yang keempat, yaitu kebutuhan kebebasan. Kebutuhan kebebasan untuk bebas yaitu antara lain butuh kemandirian, ekonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Biasanya dalam seperti ini, biasanya orang itu ingin mencoba-coba. Ya, di situ saya gambarkan hanya dengan sebuah anak kecil, karena kita setiap hari dihadapkan dengan anak-anak. Ya, anak-anak pasti sebenarnya akan mencoba apa yang di depannya. Kalau anak kecil itu akan dipegang atau akan ditanyakan. Ya, selanjutnya yang kelima atau yang terakhir yaitu kesenangan atau kebutuhan akan merasa senang. Kebutuhan untuk mencari kesenangan biasanya itu ada bermain dan tertawa. Seorang ilmuwan yang bernama Glaser itu menghubungkan antara kesenangan dan belajar. Makanya untuk pembelajaran sekarang biasanya diusahakan untuk yang menyenangkan, atau biasanya malah bermain sambil belajar. Tidak usah kita jadi guru terlalu saklek, terlalu galak sama anak didik kita, tapi kita usahakan
kita dalam mendidik anak kita usahakan dengan suasana yang menyenangkan. Ya, itu tadi persoalan yang disebut. Bapak Ibu semuanya, di sini saya akan menyampaikan satu kasus ya. Ibu Ambar adalah seorang guru kelas 2 di SD Pelita Hati. Ibu Ambar itu pusing. Kenapa? Karena Ibu Ambar itu hampir setiap hari dilapori anak didiknya kalau ada muridnya yang bernama Doni sering meminta bekal makan siangnya. Coba kalau Bapak Ibu sebagai Ibu Ambar, kira-kira yang akan dilaksanakan itu apa? Yang akan untuk mengatasi murid yang bernama Doni seperti tadi. Apa coba Bapak Ibu? Silakan kalau berpendapat. Ada nggak? Apa lanjut saja? Oh, makan bersama, ya bisa juga ya. Ya, antara lain dikatakan tadi butuh kesenangan, butuh kebersamaan ya. Ya. Sebetulnya apa ya? Semua apa yang kita laksanakan, anak-anak yang kita laksanakan pasti itu punya satu tujuan tertentu, ya Pak tidak? Punya maksud. Nah, apabila maksud itu sudah terpenuhi, sebenarnya tidak terasa kita sudah memenuhi satu atau lebih dari 5 kebutuhan dasar tadi. Nah, contohnya tadi kalau dari Doni tadi ya, kelas 2, misal bu gurunya memanggil Doni, Doni sini, kenapa kok kamu mengambil paksa bekalnya si A? Kalau misal jawabannya si Doni itu, bu guru, saya itu karena lapar, saya tidak diberi bekal oleh orang tua. Nah, berarti si Doni tadi itu sedang memenuhi kebutuhan dasar yang tadi pertama, yaitu untuk mempertahankan hidup ya, bertahan hidup karena dia lapar. Itu salah satu contoh nyata yang banyak terjadi di sekolah-sekolah. Itu kalau Doni menjawabnya tadi karena lapar. Tapi beda lagi kalau suatu hari lagi Doni dipanggil lagi oleh Bu Ambar. Tapi jawabannya apa? Jawabannya Doni itu karena dia merasa senang bisa membuat teman-temannya menjadi memperhatikan Ambar. Kalau orang tuanya dipanggil ke sekolah karena kasusnya Doni, orang tuanya jadi istilahnya perhatian. Nah, kasus seperti ini sebetulnya juga banyak ya. Dari anak-anak kita sering bikin ulah. Itu sebetulnya anak kita itu sedang butuh perhatian. Terutama di SD 1 pun banyak anak-anak yang sering bikin ulah. Ternyata setelah ditelusuri latar belakangnya, mungkin background rumah tangganya kurang harmonis, atau mungkin orang tuanya di Jakarta ya. Jadi dia kurang kasih sayang. Makanya membuat ulah hal seperti ini. Kita sebagai guru tidak kaget ya seperti ini kan kenyataannya di lapangan. Untuk selanjutnya itu misal Doni dipanggil lagi, jawabannya beda lagi. Supaya apa? Supaya katanya biar dia dikatakan hebat. Main diwedeni nang badir. Ada apa tidak hal seperti itu? Ya kan? Iya, berenang ya. Anak bocah lanang biasanya ganggu bocah wedok di sekolah itu main diwedeni juga. Ini pun sebetulnya anak tadi sudah memenuhi kebutuhan dasar lagi, yaitu kebutuhan apa? Kekuasaan. Dia bisa berkuasa ya. Tapi suatu hari lagi Doni dipanggil lagi, beda lagi jawabannya. Bu guru, saya bosan, tiap hari saya hanya diberi bekal oleh ibu saya dengan tempe goreng, sayur kangkung. Saya ingin punya dia karena dia dengan ikan. Nah, ya kan? Ini berarti Doni tadi beda lagi alasannya. Karena dia apa? Dia butuh juga kebebasan ingin memilih sesuatu, ya, ingin memakan yang lain lagi, ya. Berarti sifatnya ini tadi ingin mencoba, ya. Terus dipanggil lagi, beda lagi jawabannya mamanya karena Doni senangnya iseng, ya, membuat ekspresi wajah teman-temannya itu tertawa
atau ya, itu berarti beda lagi. Kebutuhan di sini adalah kebutuhan doni mengenai kebutuhan kesenangan. Nah, ini Bapak Ibu tadi sepintas mengenai kebutuhan 5 dasar yang dibutuhkan oleh kita, dan kita sebetulnya tanpa ini disampaikan pun sebetulnya kita semua sudah menghadapi setiap hari kasus-kasus seperti ini. Udah, katakan bagus ya. Sekarang selanjutnya ada 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru, sebetulnya kita punya banyak peran, bukan hanya sebagai seorang pendidik, ya. Antara lain yang ke-1, nah, sebagai bisa kita tanpa disadari kita sebagai seorang penghukum bagi anak-anak kita, ya. Yang kedua, bisa juga kita sebagai pembuat rasa bersalah. Pernah apa tidak Bapak Ibu belum? Pas muridnya berbuat salah, kita boleh ngomai, boleh ngandani, mandang, medeni bocah, seperti anak itu jadi merasa bersalah. Pasti pernah, ya. Untuk selanjutnya kita juga bisa berperan atau action kita sebagai teman, ya, sebagai teman. Yang keempat, kita juga bisa sebagai pemantau, ya. Dan yang kelima sebagai manajer. Nah, untuk lebih jelasnya Bapak Ibu, nanti kita saksikan saja videonya supaya lebih jelas, ya. Karena mungkin kalau keterangan dari saya belum begitu jelas, ya. Nanti lanjutkan dengan video. Mika sayang, sedang apa kamu? Oh iya, tidak apa-apa. Ya, silakan duduk sama Pak Guru. Mika, ya, tidak apa-apa kamu tadi coret-coret. Ya. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk guru juga. Pernah kok seperti kamu? Iya, Bu Guru. Ya. Guru tidak akan marah kok. Mari kita selesaikan bersama-sama, ya. Mika sayang, kenapa tadi kamu sampai mencoret-coret dinding? Maaf Bu Guru, tadi saya hanya ingin menggambar bunga tapi belum jadi. Oh begitu. Kenapa? Kok mesti menggambarnya di dinding, tidak di buku gambar? Maaf Bu Guru. Oh iya, lain kali jangan diulangi lagi ya. Mika, coba masih ingat tidak kesepakatan kelas 1 kemarin? Ingat Bu Guru. Apa saja? Mematuhi peraturan, menjaga kebersihan, dan tidak boleh mencoret-coret dinding. Iya, indah sekali kamu ingat semua. Nah, sekarang karena Mbak Mika sudah menyampaikan juga, ucapkan terima kasih. Mbak Mika silakan bermain lagi bersama teman-teman di halaman ya. Baik Bu Guru, terima kasih. Silakan. Saya Admin dan saya Mika. Setelah mendapat pengarahan tadi, sekarang saya jadi memahami bahwa kita harus mentaati tata tertib, jangan mudah marah, ramah terhadap orang lain, saling menyayangi, saling tolong dan berbagi. Terima kasih Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Darsono SPDPD Kepala SD Negeri 1 Karanggayam akan memberikan testimoni kepada Ibu Isnaini SPDSD yang telah mengikuti program Kemendikbud yaitu calon guru penggerak. Dengan keberadaan Ibu Isnaini,
mengikuti program calon guru penggerak ini terbukti membawa manfaat banyak sekali, terutama di SD Negeri 1 Karanggayam. Terbukti sudah membuat program kaitannya dengan POMG, Paguyuban Orang Tua, Murid, dan Guru. Ini dalam perkumpulan tersebut, ini yang pertama adalah silaturahmi, bisa silaturahmi antara orang tua dan guru, sehingga bisa setelah silaturahmi menjadi amal silaturahmi, terus menjadi komunikasi, bisa berkomunikasi tentang kaitannya pembelajaran anak, kesulitan yang dihadapi mereka dalam belajar di kelas. Nah, setelah komunikasi, yaitu ketemu solusi. Nah, solusi ini menjadi jalan terbaik buat antara guru dan orang tua, sehingga akan menciptakan prestasi. Nah, prestasinya akan meningkat, terutama kebaikan di SD Negeri 1 Karanggayam. Nah, dengan keberadaan Ibu Husna ini memang sangat bagus sekali mengikuti program Kemendikbud. Demikian yang saya utarakan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.